Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini sebelum kita membahas soal, kita akan masuk kepada materi dulu. Karena kalau Anda sudah paham materi, untuk masuk ke soal itu mudah, ya. Itu mudah sekali. Baik, kita mulai. Kita mulai. Ini sudah direkam. Yang pertama tentang kode etik. Kode etik itu soal yang muncul. Ya, walaupun nanti saya akan membahas juga kode etik di Undang-Undang nomor berapa ya 17 ya. 17 tahun 2023. Nanti kita akan bahas sama-sama terkait dengan etik, kolegium dan lain sebagainya dan itu karena itu muncul di ujian sebelumnya, tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya berarti tahun kemarin ya. Kemudian yang harus Anda pahami terkait dengan kode etik adalah autonomi. Dan ini paling banyak muncul sesuai dengan FR yang keluar. Ini banyak muncul sekali. Jadi harus paham apa kapan kita mengatakan autonomi, kapan kita mengatakan bahwa itu adalah beneficient, maleficent, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian yang harus Anda kuasai karena otonomi itu selalu muncul. Di otonomi adalah muncul pilihan, berhak untuk menentukan sesuatu, berhak memilih sesuatu. Jadi otonomi ini adalah pilihan. Kemudian yang kedua adalah justice. Justice ini adalah keadilan. Ya, terkait dengan keadilan, Anda tidak membeda-bedakan orang lain, tidak membeda-bedakan beliat, suku, agama, bahasa, ya, kemudian ekonomi, status ekonomi, dan ini merupakan isu yang biasa banyak ya, isu banyak yang ada di pelayanan kesehatan, itu isunya banyak benar. Kemudian yang selanjutnya, justice ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah non-efisien. Non-efisien itu tidak merugikan. Tidak merugikan dalam konteks bahwa Anda memberikan tindakan keperawatan itu tidak merugikan orang lain. Ada pencegahan terjadinya resiko itu juga bagian dari norma efisien. Jadi kalau ada pencegahan daripada resiko yang mungkin muncul terhadap sebuah tindakan, maka tindakan itu adalah masuknya ke efisien. Kemudian ada veracity. Veracity adalah kejujuran, di mana Anda harus jujur. Tentu pada jujur itu adalah kepada pasien dan keluarga atau siapapun yang memiliki kewenangan untuk mendapatkan informasi. Jujur itu ya. Jadi siapapun yang memiliki kewenangan atau memiliki hak untuk mendapatkan informasi itu terkait dengan kejujuran. Nah, itu adalah kejujuran. Kemudian selanjutnya adalah beneficient. Beneficient adalah berbuat baik. Berbuat baik terkait dengan Anda harus melakukan yang terbaik untuk pasien, tidak hanya sesuai dengan SOP. Kalau sesuai dengan SOP, itu Anda masuk bahwa Anda adalah orang profesional. Ya, ya, Anda akuntabilitas masuknya. Tapi kalau beneficient, Anda melebihi itu. Berbuat baik, memberikan sesuatu yang membuat kita ingin memberikan yang terbaik, selalu memberikan yang terbaik untuk pasien. Kemudian ada fidelity. Fidelity adalah menepati janji. Jadi apabila Anda sudah berjanji pada pasien, maka Anda harus menepatinya. Misalnya Anda berjanji untuk tidak ngobrol diagnosa kepada pacarnya misalnya. Dalam satu sisi pacarnya itu adalah tidak orang yang tidak berhak untuk mendapatkan informasi karena dia bukan keluarga, belum ada ikatan kalau pacar itu kan. Nah, itu Anda mendapat janji, mengiyakan, memegang, keep promise. Anda datang sesuai dengan waktu yang disepakati sebelumnya.
itu juga menepati janji. Kemudian selanjutnya ada confidentiality. Confidentiality terkait dengan apa yang seharusnya dirahasiakan oleh seorang pasien terkait dengan dokumen, terkait dengan materi-materi yang sifatnya gambar, tulisan, film, nama yang harus dilindungi oleh tenaga kesehatan, maka Anda itu terkait dengan confidentiality. Nah, pada hal tertentu memang confidentiality itu tidak berlaku. Contohnya pada saat KLB. Pada saat KLB, misalnya ada adanya sekarang ya ada ya HMPV ya. Sekarang udah ada HMPV itu. Penggantinya COVID, sekarang sudah muncul HMPV. Nah, itu kalau ada yang kena nggak boleh disembunyikan karena itu akan menyebabkan penyebaran walaupun itu ke anak ya, lebih cenderung ke anak. Walaupun ada beberapa orang yang dokter yang mengatakan bahwa itu dibuat dan sudah dikatakan bahwa COVID pun juga dibuat berbasis lab virus buatan ya. Kemudian accountability adalah profesional, melakukan sesuatu sesuai dengan protap, melakukan sesuatu sesuai dengan SOP, melakukan sesuatu sesuai dengan keilmuan, itu adalah akuntabilitas. Ya, itu yang harus teman-teman kuasai. Berapa biji? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Delapan saja, tapi soalnya banyak, lumayan muncul di ujian, sering ya muncul di ujian. Nah, ini contohnya melakukan ROM sebelum Nah, di sini ada oh, benar. Di sini sebelum mengajari hal tersebut, pasien diberi kesempatan untuk memilih. Ada kata memilihnya. Jadi ada pasien ada kesempatan untuk menentukan apa yang ingin dia lakukan terhadap dirinya sendiri. Kemudian justice itu tidak membedakan, ya adil ya. Kemudian beneficient menasihati, memperbaiki keadaan umum itu ya, memberikan promosi kesehatan itu ya. Itu adalah bagian dari beneficient. Kemudian ada fidelity tadi. Nah, ini fidelity mengelus BPN chair, tapi meminta kepada perawat untuk tidak menceritakan penyakitnya kepada siapapun, menyetujui permintaan tersebut. Kemudian ada confidentiality, kerahasiaan, tidak untuk kordeng, yang sifatnya bisa membuat malu lah salah satunya dan yang sifatnya dokumen, ya.